sesungguhnya sadar akan kekurangan lebih baik daripada bangga akan kelebihan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, selamat datang kembali di channel Juraini Family. Apa kabar teman-teman semua? Semoga selalu sehat, dimudahkan rezekinya, dilancarkan segala urusannya, dan tetap semangat ya. Oke teman-teman, di video aku kali ini aku mau berbagi informasi mengenai bagaimana cara mendidik anak agar anak menjadi anak yang pintar dan penurut. Oke, kita lanjut aja ya teman-teman. Pintar bukan hanya sekedar nilai-nilai di lembaran rapot saja, tapi juga pintar dalam memecahkan masalah dan memiliki rasa empati. Begitu pula dengan sosok anak penurut, bukan berarti mereka harus mengiyakan seluruh perintah orang tua. Anak harus tetap menjadi pribadi yang bisa berpikir kritis dan logis terhadap apa yang diajarkan orang tua. Nah, berikut beberapa cara mendidik anak yang baik dan bisa diadaptasi dalam pola parenting. Yang pertama, menjadi pendengar yang baik. Cara mendidik anak yang bandel bisa dilakukan dengan menjadi pendengar yang baik. Jika ingin anak mendengar dan menuruti perkataan Anda, maka Anda juga harus mendengar keinginan dan pendapat mereka. Jangan hanya selalu berbicara tanpa memberi ruang bagi anak. Bahkan ketika anak menyampaikan hal yang sama kesekian kalinya, tetap didengarkan dengan baik. Hal ini bisa membuatnya merasa dimengerti, lebih dipercaya, dan tertarik apa yang Anda katakan. Yang kedua, memberikan contoh. Salah satu cara mendidik anak agar patuh yang dinilai efektif adalah memberikan contoh yang baik untuk anak. Misalnya, tunjukkan keramahan, kejujuran, dan kesopanan. Anak mempelajari banyak hal dengan memperhatikan orang tuanya. Oleh sebab itu, jangan berperilaku buruk terutama di depan anak karena mereka bisa menirunya. Ingatlah bahwa setiap orang tua menjadi panutan bagi anak-anaknya. Yang ketiga, menunjukkan atau menggunakan kata yang sederhana dan mudah dipahami. Cara mendidik anak yang benar juga bisa dilakukan dengan menggunakan kata-kata sederhana dan mudah dipahami. Terkadang anak ingin mematuhi perintah orang tua, tetapi apa yang Anda sampaikan tidak sepenuhnya dimengerti oleh si kecil. Hal ini tentu bisa membuat anak menjadi bingung, apalagi ia mungkin takut untuk bertanya. Maka dari itu, cobalah gunakan kata-kata yang lebih simpel agar anak bisa menangkapnya dengan mudah. Yang keempat, menciptakan rutinitas dan kebiasaan. Salah satu cara mendidik anak yang susah diatur adalah menciptakan rutinitas dan kebiasaan. Kedua hal ini dapat membuat mereka terbiasa melakukan sesuatu tanpa harus diperintah terlebih dahulu. Contoh, rutinitas dan kebiasaan yang bisa diterapkan anak adalah menggosok gigi sebelum tidur, membereskan mainan, atau menyiapkan buku yang akan dibawa ke sekolah. Selanjutnya, yang kelima, tidak menyepelekan emosi anak. Penting untuk memastikan emosi anak tervalidasi. Apapun bentuknya, tekankan kepada anak bahwa setiap emosi yang mereka rasakan ada namanya. Tak hanya itu, minta juga anak untuk menyampaikan apa yang mereka rasakan. Oleh sebab itu, sampaikan bahwa Anda mengerti apa yang mereka rasakan
dan pastikan untuk memberikan perhatian. Keenam, posisikan orang tua punya wewenang. Validasi emosi bukan berarti membiarkan anak memegang kendali atau keputusan-keputusan besar dalam keluarga. Boleh menanyakan perasaan mereka, tapi bedakan dengan meminta izin terkait keputusan besar. Anak-anak belum memiliki kapasitas untuk membuat keputusan signifikan. Disinilah peran orang tua untuk memberikan kepastian kepada anak bahwa keputusan yang diambil sudah benar-benar matang dan Anda selalu ada untuk mereka. 7. Memberi aturan yang jelas. Selanjutnya, mendidik anak yang bandel adalah dengan memberi aturan yang jelas. Anak lebih bisa mencerna aturan yang jelas dan sederhana. Selalu sampaikan sebab dan akibat dari aturan yang diterapkan. Contoh, ketika meminta anak tidur terlebih awal, sampaikan apa alasannya. Alasan yang logis bahwa tidur sangat penting untuk tumbuh kembang anak. Yang kedelapan, memberikan peringatan. Untuk membedakan dengan orang tua yang otoriter, cara mendidik anak yang baik tanpa kekerasan bisa dilakukan dengan memberikan peringatan ketika anak berperilaku buruk. Jika anak kembali mengulanginya, barulah kembali Anda dapat memberikan konsekuensi atas tindakan tersebut. Ingin hanya berikan peringatan sebanyak 1 kali pada anak. Terus-menerus memberikan peringatan yang sama hanya akan membuat mereka menganggap ancaman Anda tidak benar-benar terbukti. Yang kesembilan, terapkan konsekuensi yang logis. Menerapkan konsekuensi merupakan cara mendidik anak yang nakal dan susah diatur dengan efektif. Ketika anak melakukan kesalahan, terapkan konsekuensi atas perbuatan mereka dengan logis. Pastikan pula menyampaikan dengan detail kapan konsekuensi ini berakhir. Contoh, ketika anak melewati batas waktu boleh bermain game di tablet, sampaikan bahwa mereka tidak boleh lagi menggunakan tablet hingga berhasil menyelesaikan tugas tepat waktu selama 1 minggu. Yang ke-10, jangan berteriak. Terkadang, orang tua berteriak dan marah-marah jika anak melakukan hal yang tidak disukainya. Namun, cara mendidik anak yang bandel tersebut tidak tepat. Tegas memang penting, namun jika Anda berteriak pada mereka, maka akan membuat lingkungan di rumah menjadi tidak damai. Cobalah untuk mendisiplinkan anak dengan konsisten. Jika perlu, beri hukuman sambil kendalikan emosi Anda. Nah, yang ke-11, berikan hadiah. Sebetulnya, memberikan kasih sayang dan pujian kepada anak bisa membuatnya merasa bahagia. Namun, tak ada salahnya sesekali orang tua memberikan hadiah. Tak perlu bermewah-mewah. Metode ini bisa menjadi cara untuk mendidik anak supaya pintar dan penurut. Buat sistem hadiah untuk anak ketika berhasil mengatasi perilaku yang selama ini sulit dirubah. Contoh, saat anak berhasil menggosok gigi sebelum tidur atau mandi di pagi hari. Yang terakhir, libatkan anak dengan hal positif. Cara mendidik anak yang baik dalam keluarga adalah dengan melibatkannya pada hal-hal positif. Ajak anak berolahraga, bermain musik, membuat prakarya, atau sekadar mengerjakan PR bersama. Selain itu, hindari berkata jangan, tetapi berikan pengucapan yang lebih bermakna positif. Misal, daripada berkata jangan berlari, sebaiknya ganti dengan jalannya pelan-pelan ya. Oke teman-teman, itulah tadi beberapa cara dari aku bagaimana mendidik anak supaya menjadi penurut. Jangan lupa kasih like,
komentar, dan subscribe agar aku lebih semangat lagi buat videonya. Dan buat teman-teman yang udah subscribe, aku ucapkan terima kasih dan aku doain semoga dimudahkan rezekinya, dilancarkan segala urusannya, dan sampai ketemu lagi di video-video aku selanjutnya.